Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah lana futuhal arifin warzuqnal ikhlas fil ilmi wal amal. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ikhwan fid din wa akhwat fillah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kenikmatan untuk bisa bermajelis dalam rangka tafaqquh fiddin, dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dan secara khusus adalah kita melanjutkan membaca kitab matan Abu Syuja yang diiringi dengan syarahnya Tadhib Al-Imam Al-Qadhi Ahmad ibn Husain Al-Asfahani Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang mana kitab ini adalah sebuah kitab ringkasan yang membahas fikih Islam di atas madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan yang sebelumnya atau pertemuan yang sebelumnya, yang terakhir kita bahas adalah tentang masalah fikih salat Jumat, ya, tentang masalah fikih salat Jumat, dan kita sudah menyelesaikan pembahasan tersebut. Dan insyaallah pada malam hari ini kita melanjutkan pembahasan yang berikutnya dari kitab ini, yang mana dimulai dari pembahasan salat sunnah yang lainnya. Beliau mulai dengan pembahasan salat Id. Ya, maka di sini beliau setelah membahas salat Jumat, beliau membahas salat Id. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi fid dunya wal akhirah wa dakhalahu fasiya jannatihi wa taghammadahu bi rahmatihi. Allahumma amin. Berkata al-musannifu rahimallahu ta'ala, faslun, pasal yang baru. Wa salatul idaini sunnatun muakkadatun wa hiya rak'atani yukabbiru fil ula sab'an siwa takbiratil ihram wa fi tsaniyati khamsan siwa takbiratil qiyam wa yakhtubu ba'daha khutbataini yukabbiru fil ula tis'an wa fi tsaniyati sab'an. Beliau membahas fikih salat Id secara ringkas sekali, tapi coba kita akan nanti jabarkan sedikit, ya, memperinci. Maka di sini kita mengawali pembahasan dengan pembahasan hukumnya. Yang perlu kita ketahui bahwasanya di dalam Islam Allah Subhanahu wa taala sudah meletakkan dua syariat Id atau hari raya, yang mana ini adalah hari raya umat Islam dengan kesepakatan para ulama. Yang pertama adalah Idul Fitri yang baru saja kita lewati, ya. Maka sekalian di sini kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal, kullu amin wa antum bi khairin. Ya. Yang mana Idul Fitri ini terjadi pada tanggal 1 Syawal setelah selesai dari ibadah yang mulia, yaitu ibadah puasa dan hal-hal yang menyertainya di bulan Ramadan. Yang kedua adalah Idul Adha. Yang mana Idul Adha ini adalah terjadi pada tanggal 10 Dzulhijjah. terjadi pada tanggal
10 Dzulhijjah. Ya. Dan ini yang sesuai dengan apa yang disampaikan oleh jumhur daripada para ulama. Jadi patokannya adalah dengan apa yang dilihat di masing-masing daerah, di masing-masing tempat. Ya. Tidak mengikuti dengan hari raya di negeri yang jauh. Ya. Yang ini dibahasakan oleh para fuqaha dengan istilah ikhtilaful matali', perbedaan matla'. Dalam artian bahwasanya masuknya bulan dan habisnya bulan ini tidak satu tempat berlaku untuk satu dunia. Namun masing-masing daerah dengan batas waktu atau batas jarak tertentu mereka memiliki hukum masing-masing. Ya. Nah, di dalam hari raya atau di dalam Yaumul Id ada satu syariat yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa salat, yang mana ini dibahasakan dengan salatul Id. Maka beliau mengatakan qala wa salatul idaini, dan salat dua Id. Maka yang dimaksud dengan salat dua Id adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Pertama-tama kita bahas apa hukumnya salat Id. Apa hukumnya salat Id? Maka beliau mengatakan qala sunnatun muakkadatun. Salat Id hukumnya adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Kenapa dihukumi sebagai sunnah? Karena meskipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan salat Id, tapi dalam hadis yang masyhur diriwayatkan oleh sahabat Thalhah bin Ubaidillah, ketika ada orang Arab yang bertanya kepada Nabi tentang syarat Islam, salah satunya salat, maka dijawab oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khamsu shalawatin fi kulli yaumin wa lailah, salat 5 waktu sehari semalam. Maka ditanya lagi oleh Arab Badui tadi, hal alayya ghairuha, apakah ada kewajiban lain selain 5 waktu? Maka kata Nabi SAW, la illa an tatawwa, tidak ada kecuali kalau kamu mau beramal atau sholat sunnah. Maka semua sholat selain sholat fardu 5 waktu dihukumi sunnah. Kemudian ada tambahan embel-embel muakkadah, ditekankan. Dia memang sunnah, namun apa? Ditekankan. Alasannya kenapa ditambahi muakkadah? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang hidup beliau tidak pernah diriwayatkan pernah meninggalkan sholat Id. Sejak disyariatkan sholat Id, ya, yaitu pada tahun sekitar 2 Hijriah, sampai beliau wafat, beliau selalu salat Id bersama para sahabat. Ya. Maka hukumnya adalah sunnah muakkadah. Ya, sunnah karena ada riwayat yang meriwayatkan bahwasanya yang wajib hanya salat 5 waktu, dan muakkadah karena Nabi tidak pernah meninggalkan. Maka karena dia adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, konsekuensinya kalau ada orang yang tanpa ada uzur terus dia tidak ikut salat Id, ya, dia tidak berdosa karena tidak terjatuh dalam perbuatan haram. Namun ini adalah dihukumi makruh oleh para ulama karena menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dihukumi makruh oleh para ulama karena menyelisih sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan hendaknya seorang muslim tidak melelehkan hal ini. Ya. Dan sedikit catatan tambahan tanbih, bahwasanya perlu kita fahami di sini. Salat Id itu hukumnya sunnah. Salat 5 waktu hukumnya wajib. Kadang orang itu kebalik, lebih semangat salat Id daripada salat 5 waktu. Ini salah, ini perlu ngaji. Ya. Kalau salat semangat salat Id, salat Id gitu. Keluarganya diajak. Tapi salat 5 waktu malas-malasan atau mungkin nggak melakukan. Nggak salah. Salat ini secara hukum sunnah. Salat 5 waktu ini yang wajib. Iya. Tapi fa'ala kulli hal, dia adalah sunnah muakkadah.
Kemudian ada tambahan hukum yang tidak disebutkan di sini. Ya. Apa tambahan hukumnya? Dan disunnahkan dikerjakan secara berjamaah. Dia adalah salat Id sendiri hukumnya sunnah muakkadah. Kemudian ditambahi disunnahkan juga dilaksanakan secara berjamaah. Ya, apa konsekuensi hukumnya? Maka di sini kalau misalkan ada orang salat Id sendirian di rumah, maka salatnya sah. Dia mendapatkan pahala. Ya. Namun ini tentu saja kalau tidak ada udzur termasuk perkara yang dimakruhkan. Karena kesunahan salat Id adalah secara berjamaah. Maka kalau dulu zaman pandemi ya, zaman pandemi dulu ya. Gimana hukumnya salat Id sendirian di rumah misalkan, karena nggak boleh melaksanakan salat di tempat yang bersama orang-orang lain misalkan. Kita katakan ya salatnya sah. Salatnya sah. Karena hukum berjamaah dalam salat Id disunahkan. Ya, berbeda halnya dengan hukum berjamaah dalam salat 5 waktu. Hukumnya adalah fardu kifayah, diwajibkan secara umum. Ya, baik. Kemudian selesai membahas tentang hukum, ya, dan yang berkenaan dengan salat Id, maka di sini beliau mulai membahas tata caranya. Ya, beliau mulai membahas tata caranya. Maka beliau mengatakan wahya rok'atan, dan dia itu adalah 2 rakaat. Dan dia adalah 2 rakaat. Yukabbiru fil ula sab'an, bertakbir pada rakaat pertama sab'an 7 kali siwa takbiratul ihram, selain takbiratul ihram. Ya, selain takbiratul ihram. Wa fi tsaniyati khamsan, dan pada rakaat kedua bertakbir mengawali salat di rakaat kedua, bertakbir ditambahi 5 kali siwa takbiratil qiyam, selain takbir untuk berdiri. Fala kulli hal, untuk tata caranya yang pertama, maka pelaksanaan salat Id dilaksanakan 2 rakaat seperti salat subuh yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, disunnahkan untuk memberikan takbir tambahan di rakaat pertama dan kedua. Disunnahkan untuk memberikan takbir tambahan di rakaat pertama dan kedua. Maka takbir 7 kali dan 5 kali itu secara hukum dia sunnah, karena dia masuknya takbir ziyadah, takbir tambahan. Maka konsekuensi hukumnya, misalkan ada imam takbirnya sekali langsung baca Al-Fatihah misalkan. Yang kadang terjadi. Ya. Kadang apa? Terjadi, ya. Imamnya lupa takbir sekali langsung baca Al-Fatihah. Nah, kita katakan salatnya tetap sah, tidak mempengaruhi keabsahan salat. Bahkan para fuqaha juga menyampaikan kalau sudah terlanjur ditinggalkan sunnah ini, kemudian dia sudah mengerjakan kewajiban setelahnya yaitu membaca Al-Fatihah, tidak boleh balik kucing. Tidak boleh apa? Kembali ngulang atau dia bertakbir. Ya, dibatalkan Al-Fatihahnya, ini nggak boleh. Ya, ini tidak boleh. Alasannya karena sudah berlalu pembahasan kita tentang sujud sahwi, bahwasanya dalam sholat itu ada yang namanya fardu atau wajib, ada sunnah ab'ad, ada sunnah hayat. Takbir ziyadah ini masuknya sunnah hayat. Yang kalau ditinggalkan dan dia sudah masuk, ya, atau ketika dia ditinggalkan, maka tidak diulangi lagi, tidak kembali lagi. Fa'ala kulli hal. Ya, yang pertama dia 2 rakaat, kemudian yang kedua disunnahkan untuk menambahkan takbir, ya, pada rakaat pertama dan kedua. Nah, berapa jumlah takbir yang ditambahkan? Nah, ini poin yang ketiga. Poin yang ketiga, disunahkan menambahkan, ya, takbir 7 kali di rakaat pertama dan 5 kali di rakaat kedua. 7 kali di
di rakaat pertama, 5 kali di rakaat kedua. Ya. Maka ini 7 dan 5 ini hukumnya tambahan. Selain sholat id dia nggak ada. Maka berarti kalau di total orang yang sholat id rakaat pertama takbirnya 8 kali. Karena 1 takbiratul ihram, 7-nya takbir tambahan. Di rakaat kedua total takbir yang diucapkan 6 kali. 1 kali takbir pindah dari rakaat pertama menuju rakaat kedua untuk berdiri, yang disebut dengan takbir intikal, takbir pindah. Kemudian nambahi 5. Nah, 5 ini adalah hukumnya tambahan. Ya. Maka poin yang ketiga adalah jumlah takbir yang ditambahkan adalah 7 takbir untuk rakaat pertama dan 5 takbir untuk rakaat kedua. Tapi dalilnya apa? Dalilnya ya sebagaimana disebutkan ya di sini. Dalilnya menambahkan takbir 7 dan 5. Hadis yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Amr bin Auf Al-Muzani radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kabbara fil aidain fil ula sab'an qabla al-qiraah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertakbir pada 2 salat Id di rakaat pertama 7 kali sebelum membaca Al-Qur'an. Wa fil akhirati, dan pada rakaat yang kedua khamsan, yaitu 5 kali qablal qiraah, sebelum membaca. Ya. Maka ini adalah landasan yang dipakai oleh para ulama ya untuk takbir tambahan. Baik. Ya. Maka untuk tata cara pertama dia 2 rakaat, yang kedua disunahkan menambahkan takbir rakaat pertama kedua, kemudian yang ketiga, poin ketiga ya, jumlah takbir yang ditambahkan adalah 7 kali takbir rakaat pertama dan 5 kali takbir di rakaat kedua. Baik. Kemudian termasuk yang disunahkan dan tidak disebutkan di sini ya adalah membaca surat. Di antara surat yang disunahkan untuk dibaca adalah pada rakaat pertama Sabbihis ya, Sabbihis rabbikal a'la. Kemudian di rakaat kedua adalah membaca surat Al-Ghasyiyah. Ya. Ini diantara yang bisa dibaca. Ya, diantara yang bisa dibaca pada waktu salat Id. Adapun kalau misalkan mau memilih bacaan yang lain maka dipersilahkan. Baik. Kemudian ada tambahan masalah yang lain. Ya, masalah yang sebelum kita masuk khutbah. Ketika seorang itu masbuk pada waktu salat Id ya, dan dia ketinggalan beberapa takbir bersama imam ya, maka apakah dia juga disunahkan untuk menyempurnakan takbir tambahan atau tidak? Para fuqaha menyampaikan kalau dia masbuk, dia sudah dapati imam bertakbir beberapa kali dan dia baru masuk di situ, dia hanya mendapati sisanya, maka para fuqaha menyampaikan dia cukup bertakbir sisanya dan tidak perlu menyempurnakan tambahan. Ya. Jadi ketika imam berhenti takbir, jamaah juga berhenti takbir. Ya. Tidak menambahi sendiri. Ya. Baik. Nah, demikian pula kalau misalkan dia masbuk kehilangan 1 rakaat. Nah, maka ketika dia kehilangan 1 rakaat, maka ketika di rakaat kedua dia juga disunahkan menambahkan takbir. Ya. Karena di situ kondisinya dia sudah putus bersama imamnya, jadi tidak masalah dia menambahi takbir sendiri. Ya. Maka kalau misalkan dia terlambat 1 rakaat, ketinggalan 1 rakaat, berarti dia nambahi 1 rakaat. Kalau gitu dia nambahi takbirnya berapa kali? Dia nambahi takbirnya 5 kali. Karena rakaat yang kedua ini adalah yang kedua bagi dirinya. Dan rakaat kedua ketika dia bersama imam dianggap rakaat pertama bagi si makmum. Kemudian di antara tata cara salat Id ya, poin berikutnya
Disunahkan berkhutbah setelah pelaksanaan salat Id. Disunahkan berkhutbah setelah pelaksanaan salat Id, dan hukum khutbah ini sunnah. Maka kalau ada ya yang dia salat Id kemudian tanpa khutbah, salat Idnya sah. Ya, salat Idnya tetap sah. Namun dia menyelisih sunnah tentu saja. Ya, dimakruhkan. Tapi fa'ala kulli hal, maka di sini musannif mengatakan wa yakhtubu ba'daha khutbataini, dan berkhutbah setelah salat Id khutbataini dengan 2 khutbah. Nah, tata cara khutbahnya atau jumlah khutbahnya sama dengan jumlah khutbah Jumat. Jadi dia berdiri, kemudian dijeda dengan duduk, kemudian dia berdiri lagi. Ya. Dan begitu pun dengan semua sholat yang disunahkan ada khutbah, maka khutbahnya dikiaskan kepada khutbah sholat Jumat. Dalilnya apa? Dalilnya kias. Dalilnya kias. Karena tidak ada nas secara spesifik khutbah untuk sholat-sholat sunnah ini berapa kali. Istisqa, sholat Id, sholat kusuf, gerhana, berapa kali. Nggak ada keterangan spesifik. Hanya menjelaskan Nabi berkhutbah. Maka para ulama mengkiaskan khutbah pada sholat-sholat sunnah ini kepada khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat 2 kali, maka dia juga dua kali. Jadi dalilnya adalah kias. Baik, wa yakhtubu ba'daha khutbatain, berkhutbah 2 kali khutbah. Ya. Namun di sini ada kesunahan yang lain dalam khutbah. Disunahkan ketika khutbah khatib membuka khutbah dengan takbir. Ya, disunahkan khatib membuka khutbah dengan takbir. Baik. Sebagaimana yang disampaikan oleh musannif rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan wa yukabbiru fil ula tis'an, dan bertakbir ya pada khutbah pertama 9 kali. Ya. Apakah 9 kali ini pembatasan? Tidak. Ya. Ada beberapa riwayat dari tabi'in atau ada beberapa riwayat dari ulama salaf. Jumlah khutbah mereka adalah 9, kemudian khutbah kedua 7 kali. Namun bukan pembatasan, boleh ditambahi, boleh dikurangi, tidak masalah. Yang penting disunahkan untuk mengawalinya dengan takbir. Ya. Baik, maka beliau mengatakan yukabbiru fil ula tis'an wa fi tsaniyati sab'an. Bertakbir pada khutbah pertama 9 kali. Kemudian di khutbah kedua setelah dijeda dengan duduk bertakbir sebanyak 7 kali sebagai pembuka khutbah. Tip. Dan dalil bahwasanya khutbah salat Id dilaksanakan setelah salat, ya, sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim diriwayatkan an Ibnu Umar, dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, beliau berkata, kana Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakrin wa Umar, dan Abu Bakar serta Umar, yusallunal idaini, mereka salat Id, ya, mereka salat 2 Id qablal khutbah, sebelum khutbah. Ya. Dan juga riwayat yang lain wa an Ibnu Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Imam Bukhari juga. Beliau mengatakan kharajtu ma'an Nabi, aku pernah pergi bersama Nabi yauma fitrin au adha, pada hari Idul Fitri atau Idul Adha, fa shalla tsumma khataba. Ya, kemudian beliau salat baru berkhutbah, ya. Dan juga riwayat-riwayat yang lainnya, ya. Baik, dan ditambahkan juga dalil bahwasanya khutbahnya ini juga 2 kali seperti khutbah Jumat. Selain dalil qiyas, ada riwayat yang diriwayatkan dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i meriwayatkan dalam musnadnya, ya, dari Ubaidillah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Beliau mengatakan as-sunnatu an yakhtubal imam fil idaini khutbataini yafsilu bainahuma bijulusin. Beliau mengatakan termasuk sunnah seorang khatib berkhutbah pada salat Id dengan 2 kali khutbah dijeda dengan duduk.
Baik. Kemudian juga diriwayatkan dari Imam Al-Baihaqi, ya. Dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud juga. Beliau mengatakan as-sunnatu an tuftatahu al-khutbatu bitis takbirat tatra. Wa tsaniyah bisab'i takbirat tatra. Beliau mengatakan termasuk sunnah juga khutbah itu dibuka dengan 9 kali takbir berkesinambungan dan di khutbah kedua dengan 7 kali takbir berkesinambungan. Ya. Jadi ada riwayat ya dalam masalah ini dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib. Maka di sini selesai pembahasan salat Id, ya. Namun di sini ya, sebelum masuk ke dalam pembahasan takbir, ya, takbiran. Maka ada beberapa hal yang dianjurkan ketika akan mendatangi salat Id. Di antaranya, yang pertama, disunahkan untuk mandi ketika hendak datang salat Id. Ya. Baik. Ya, mandinya maksudnya di sini adalah seperti mandi janabah dan ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Kemudian setelah itu sunnah yang kedua disunahkan memakai pakaian yang terbaik digunakan untuk ibadah kepada Allah dan paling afdal dengan pakaian yang berwarna putih. Kalau tidak ada pakaian yang lain, ya. Yang penting dia adalah pakaian yang layak dan pantas untuk digunakan dalam beribadah kepada Allah. Ya. Kemudian yang ketiga disunahkan juga memakai wewangian. Kemudian yang keempat disunahkan ketika sebelum berangkat sholat Idul Fitri untuk memakan makanan apapun. Disunahkan untuk apa? Makan makanan dulu. Dan tidak harus makanan berat, karena ada riwayat bahwasanya termasuk disunahkan adalah makan. Maksudnya makan ini nggak harus berat. Ya, kayak lontongnya dereng mateng misalkan, tapi insya Allah pun mateng. Ya. Maka disunahkan makan ya apa mungkin jajannya dulu, kurma, nggak masalah. Yang penting apa? Ya, yang penting adalah sudah makan. Kalau Idul Fitri, tapi kalau Idul Adha disunahkan jangan makan apapun dulu. Kalau Idul Adha. Kemudian disunahkan juga untuk berangkat dan pulang dari jalan yang berbeda. Ya, tidak mengambil jalan yang sama jika itu memungkinkan. Kemudian para ulama menambahkan ya bagi wanita yang dibahasakan oleh para fuqaha zawatul hayat wal jamal, mereka punya kecantikan ya dan bisa menggoda laki-laki, dianjurkan tidak berangkat salat Id. Kecuali kalau memang berukut, tutup semuanya. Ya, dan ini dinaskan oleh bahkan bukan cuma dianjurkan untuk tidak salat. Mereka membahasakan dengan jelas dimakruhkan kalau datang. Masalahnya sebagian kaum muslimah ini kalau datang salat Id ya, wajahnya terlihat bukan cuma wajahnya saja, ditambahi hiasan. Ya. Sekarang belajar make up semuanya sudah bisa lewat YouTube. Ya, dipraktekno pas sembahyang Id. Maka kita katakan kalau datang semacam itu, maka ini dimakruhkan datang salat Id. Sebaiknya di rumah saja. Kalau mau datang salat Id, boleh, meskipun dia mungkin cantik atau apa, yang penting apa? Ditutupi wajahnya. Ya. Dan jangan terlalu mencolok terlihat. Datang agak-agak telat. Karena para ulama memberikan taklil alasan, kenapa kok para ulama memakruhkan wanita-wanita yang memang masih muda atau memiliki paras yang cantik untuk hadir, karena ini adalah madhinnatul fitan. Ya, karena di situ kaum muslimin berkumpul. Ya. Maka hendaknya kalau misalkan ini berkemungkinan fitnahnya besar, sebaiknya tidak dihadiri oleh wanita.
Ya tadi kalau misalkan mau memang pengen hadir, silahkan ditutupi. Ya, silahkan ditutupi. Baik. Nah, itu dinaskan dalam kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i. Bisa kita lihat dalam Fathul Qorib, bisa kita lihat dalam Kifayatul Akhyar kalau syarah-syarahnya matan takrib ya. Baik, fa'ala kulli hal. Setelah pembahasan ini, maka masuk pembahasan berikutnya. Beliau menggandengkan pembahasan berikutnya dengan pembahasan salat Id karena ini ritual yang selalu bergandengan dengan Id. Apa itu? Ritual yang namanya takbiran. Ya. Taib. Maka sebelum kita baca apa yang disampaikan oleh musannif rahimahullah, perlu kita sampaikan tentang fikih takbiran. Yang pertama, takbiran hukum asalnya adalah sunnah. Takbiran hukum asalnya adalah sunnah. Dan disunahkan di semua tempat yang layak dan boleh untuk menyebut nama Allah. Dimanapun disunahkan di semua tempat yang layak dan boleh untuk menyebut nama Allah. Dan disunahkan juga dengan mengangkat suara sewajarnya. Mengangkat suara sewajarnya bagi laki-laki. Adapun bagi wanita tidak mengangkat suara. Ini dinaskan oleh Imam Syafi'i. Beliau menyampaikan ya dalam kitabnya Al-Um, dan aku sunnahkan atau aku menyukai banyak orang-orang itu ketika malam Id bertakbir di jalan, di pasar, di masjid, di rumah ya. Baik sendiri ataupun bersama orang-orang yang lainnya secara berjamaah, yang penting apa? Bertakbir. Maka secara asal, hukum asalnya takbiran sunnah. Ya, takbiran sunnah. Di masjid mau di jalan, mau di tempat-tempat yang lain. Ya. Taib. Itu yang pertama. Kemudian berikutnya tentang kapan disunahkan takbiran. Ya, kapan disunahkan takbiran? Atau bahasa yang lain, jenis-jenis takbiran. Ya, jenis-jenis takbiran. Baik. Yang pertama adalah untuk takbir Idul Fitri, takbiran Idul Fitri. Takbiran Idul Fitri hanya ada satu jenis takbiran, yaitu yang disebut dengan takbir mutlak. Atau bahasa yang lain disebutkan oleh para fuqaha takbir mursal ya. Takbir mursal. Apa yang dimaksud dengan takbir mutlak atau takbir mursal? Yaitu takbir yang dibaca kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, selama layak dan boleh untuk menyebut nama Allah. Tidak terkhusus pada waktu-waktu tertentu. Ini namanya mutlak. Mutlak itu kapanpun. Waktunya kalau takbir Idul Fitri yang takbir mutlak ini, waktunya dimulai sejak tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Ya, malam Id itu. Dan berakhir ketika sudah mulai pelaksanaan sholat Id. Ya. Ini jangka waktunya disunahkan. Ini takbiran untuk Idul Fitri. Yang kedua, takbiran untuk Idul Adha. Takbiran untuk Idul Adha, para fuqaha dalam mazhab Syafi'i membaginya ada 3. Iya. Membaginya ada 3. Takbiran yang pertama adalah takbiran sejak tanggal 1 Dzulhijjah ya, sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Sejak tanggal 1 sampai tanggal 10 hari pertama. Namun dengan catatan. Nah, ini perlu. Namun dengan catatan. Takbiran sejak tanggal 1 Dzulhijjah ini dibaca hanya ketika melihat hewan-hewan yang boleh dikurbankan. Melihat sapi, melihat kambing, melihat onta, bertakbir. Yeah.
bertakbir. Di selain itu, maka tidak berlaku kesunahan takbir sejak tanggal 1. Ya, tidak berlaku takbir sejak tanggal 1. Itu yang pertama, jenis takbir sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Ya, disunahkan takbir ketika apa? Melihat hewan yang ternak ini atau mendengar suaranya. Tidak melihat tapi mendengar suaranya, suara kambing, suara sapi atau suara onta. Kan di situ itu disunahkan untuk bertakbir. Kemudian yang kedua, jenis takbir yang kedua adalah takbir muqayyad. Ya, takbir muqayyad. Apa takbir muqayyad itu? Takbir ini disunahkan hanya ketika selesai sholat apapun sholatnya. Ya, selesai sholat langsung takbiran sebelum zikir. Ini namanya takbir muqayyad. Dan ini ya hanya berlaku pada Idul Adha. Setelah salat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Kemudian silakan bertakbir dengan suara yang keras. Ya, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Baik imam maupun jamaahnya. Ya. Baik. Nah, kapan rentang waktunya? Ya. Kapan rentang waktunya? Kalau takbir yang kedua ini, takbir muqayyad Idul Adha ini dimulai yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, ya, karena dalam mazhab Syafi'i ada dua pendapat. Tapi kita sampaikan pendapat resminya ini ya. Meskipun pendapat resminya ini jarang diamalkan oleh penduduk Indonesia. Pendapat resmi mazhab Syafi'i dimulai takbir muqayyad ini sejak setelah sholat subuh pada hari Arafah. Jadi mulai disunahkan sejak tanggal 9. Sejak tanggal 9. Ya. Dan ini pendapat muktamad dalam mazhab Syafi'i. Ya, pendapat resminya mazhab Syafi'i. Ada pilihan pendapat yang lain, pendapat kedua menyampaikan ya, kesunahannya ini berlaku bersamaan dengan takbir mutlak, yaitu takbir ketiga nanti. Kapan itu? Yaitu ketika tenggelam matahari pada akhir hari Arafah. Sejak tenggelamnya matahari. Ini yang diamalkan oleh masyarakat kita. Tapi sebenarnya itu bukan pendapat muktamad. Kalau mau ikut resminya mazhab Syafi'i, setelah subuh sudah mulai takbiran. Setelah sholat subuh bertakbir. Baik. Kapan berakhirnya? Ya, berakhirnya ketika sudah imam sudah melakukan sholat. Takbir yang ketiga adalah takbir mutlak. Takbir mutlak. Nah, takbir mutlak berarti ini takbir dimanapun, kapanpun, seperti takbir Idul Fitri. Ya, takbir mutlak ini dimanapun, kapanpun, dengan mengeraskan suara dengan sewajarnya. Ya. Maka ini juga berlaku di Idul Adha. Kapan dimulai? Sejak tenggelamnya matahari di akhir hari Arafah, ketika masuk tanggal 10. Ini takbir mutlaknya. Kapan berakhir? Berakhir ketika imam sudah mulai sholat Id. Baik, mungkin itu dulu. Insya Allah kita akan lanjutkan mungkin setelah adzan terlebih dahulu karena sudah masuk.
kita lanjutkan sedikit. Sebelumnya ada koreksi tadi. Saya sampaikan banyak untuk takbir muqayyad pada Idul Adha itu berakhirnya adalah ketika imam sholat ya. Ini salah, kurang tepat, salah tadi ya. Nah, kalau takbir muqayyad yang dimulai sejak setelah sholat subuh itu ya, atau kalau masyarakat Indonesia sejak habis maghrib, maka berakhirnya adalah hingga akhir hari tasyrik tanggal 13 ya. Kalau takbir muqayyad yang dibaca setiap kali selesai sholat apapun, mau sholat wajib ataupun sholat sunnah, sebelum zikir disunahkan takbiran dulu. Maka ini berakhirnya ya adalah sampai sebelum tenggelamnya matahari di hari tasyrik terakhir, yaitu tanggal 13 ya. Jadi saya ulangi, untuk takbir Idul Adha yang pertama ada takbir sejak tanggal 1 ya, di 10 hari terakhir ini. Maka takbir yang sejak tanggal 1 ini disunahkan hanya ketika melihat atau mendengar hewan yang digunakan untuk berkurban. Yang kedua adalah takbir muqayyad, yaitu takbir yang dibaca setelah sholat saja. Maka ini disunahkan ya, menurut pendapat resmi mazhab Syafi'i, sejak selesai sholat subuh hari Arafah tanggal 9 ya, tanggal 9, dan berakhir sampai hari tasyrik terakhir, yaitu tanggal 13 ya. Sebelum tenggelamnya matahari tanggal 13. Dan menurut sebagian ulama, termasuk juga pilihannya Imam Nawawi dalam sebagian kitabnya seperti Al-Adhkar, beliau memilih ya tidak masalah kalau dimulainya takbir muqayyad ini sejak setelah sholat maghribnya ya, tanggal 9 itu sudah malam takbir ya, jika ini apa, tidak masalah. Kemudian yang ketiga, takbir mutlaknya. Takbir mutlak berarti takbir dimanapun, kapanpun ya, untuk siapapun. Maka ini disunahkan dibaca sejak selesai atau sejak tenggelamnya matahari di tanggal 9 ketika masuk tanggal 10 malam Id, sampai selesai pada saat imam sudah mulai sholat Id. Taib. Maka ini adalah diantara hal-hal yang berhubungan dengan takbiran ya, fikih takbiran gitu ya. Maka di sini kita baca apa yang ditulis oleh musannif rahimallahu taala. Beliau mengatakan qala wa yukabbiru min ghurubi syamsi min lailatil idi. Wa yukabbiru, dan bertakbir. Maksudnya disunahkan bertakbir. Sejak kapan? Min ghurubi syamsi, sejak tenggelamnya matahari. Min lailatil id, pada malam Id. Ya. Pada malam Id, dan ini berlaku untuk Idul Fitri ataupun Idul Adha. Jadi takbir mutlak ini berlaku untuk Idul Fitri dan Idul Adha. Sampai kapan akhirnya? Ila an yadkhulal imamu fi shalah, hingga imam masuk dalam sholat. Ya, maka disunahkan takbiran. Tapi apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah menyampaikan apa? Walituk milul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun ya. Dan ini berbicara tentang Idul Fitri, karena ayat sebelumnya berbicara tentang Ramadan. Kemudian Allah menyampaikan walituk milul iddah, hendaknya sempurnakan hitungan harinya, hitungan bulannya, maksudnya ya selesaikan hitungan Ramadan. Kalau sudah selesai, walitukabbirullaha, dan hendaknya mereka bertakbir mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini berlaku untuk Idul Fitri. Adapun Idul Adha juga disunahkan takbir mutlak. Apa dalilnya? Qiyas kepada Idul Fitri. Qiyas kepada Idul Fitri. Ya, dari sisi mana dikiaskan kok bisa? Karena sama-sama hari Id. Karena sama-sama hari Id. Baik. Adapun ya, tambahan untuk Idul Adha ya, ada tambahan lebih kan. Kalau Idul Fitri takbirannya cuma takbir mutlak saja. Kalau Idul Adha ada tambahan, maka beliau mengatakan wa fil adha, dan di Idul Adha disunahkan juga bertakbir khalfas salawatil mafruḍat, setelah salat fardu ya, setelah salat fardu. Itu yang disampaikan oleh musannif di sini. Namun pendapat resmi dalam mazhab Syafi'i tidak harus salat fardu, bahkan salat apapun ya, salat apapun. Baik.
setelah sholat, ya sholat fardu kalau dalam matan Abu Suja, min subahi yaumi Arafah, setelah selesai pada hari Arafah, setelah subuh pada hari Arafah, berarti tanggal 9. Yang dimaksud hari Arafah adalah tanggal 9. Ya. Yang dimaksud hari Arafah adalah tanggal 9. Ilal asri min akhiri ayami tasyrik, hingga waktu asar dari akhir hari tasyrik, yaitu tanggal 13. Taib, dalilnya apa tentang takbir yang qoyat ini? Ya, takbir muqayyad ini dalilnya apa? Dalilnya diantaranya hadis riwayat Imam Bukhari, ya, secara mu'allaq, yaitu tidak disebutkan sanadnya. Imam Bukhari mengatakan wa kana Umar, dan adalah sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yukabbiru fi kubbatihi bimina, bertakbir di dalam tendanya di Mina. Fayasma'uhu ahlul masjidi fayukabbirun, maka orang-orang yang ada di masjid pun mendengar dan mereka juga ikut bertakbir. Wa yukabbiru ahlul aswaq, ya, dan bertakbir juga orang-orang yang ada di pasar. Di Mina ini maksudnya pada hari tasyrik, di Mina pada hari tasyrik. Hatta tartajja minan takbira, hingga Mina itu bergemuruh suara takbiran. Wa kana Ibnu Umar, dan adalah sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, yukabbiru bimina tilkal ayyam, ya, bertakbir di Mina pada hari-hari tersebut, yaitu hari tasyrik, khalfas salawat, dan setelah salat, wa ala firashihi, ya, dan ketika berada di atas kasurnya, wa fi fustatihi, atau di kemahnya, wa majlisihi, dan tempat duduknya, wa mamsyah, dan ketika berjalan, tilkal ayyama jami'an, di hari-hari itu seluruhnya, ya, di hari-hari itu seluruhnya, ya. Taib. Dan dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Hakim dan juga Imam Ad-Darqutni dari sahabat Ali dan sahabat Ammar radhiyallahu ta'ala anhuma, annan Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yajharu fil maktubat bi bismillahirrahmanirrahim, wa kana yaqnutu fi salatil fajri, wa kana yukabbiru min yaumi arafata salatal ghadah. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengeraskan bacaan bismillahnya pada waktu salat, dan beliau kunut pada waktu salat subuh, dan beliau bertakbir pada hari Arafah di salat subuh. Wa yaqta'aha salatal asri akhir ayyami tasyrik, dan beliau selesaikan takbirannya setelah salat asar di akhir hari tasyrik. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dan juga Imam Ad-Darqutni, dan Imam Al-Hakim mengatakan hadza haditsun sahihul isnad, hadis ini sahih sanadnya. Baik. Maka ini adalah tentang masalah takbiran. Kemudian yang perlu kita berikan tambahan sebagai penutup, ya, tanbih, perlu kita ketahui bahwasanya takbiran ini adalah salah satu wujud ibadah kita kepada Allah. Dia adalah zikir yang mulia, zikir yang agung, menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Dan diantara keanjuran atau tata cara ketika berzikir pada Allah adalah dengan khusyuk, kalau bisa dengan menghadirkan hati, ini yang paling utama. Jadi sambil bertakbir, sambil menghayati di dalam hatinya, ya. Nah, termasuk hal yang disayangkan yang terjadi pada banyak dari kaum muslimin, khususnya di masyarakat kita. Hari-hari ini takbiran ini menjadi sebuah tradisi yang dicampur dengan hal-hal yang menyalahi syariat secara jelas oleh para ulama. Ya. Ada yang takbir model rock, takbir model DJ-an, takbir model dangdutan, ada yang koplo, ada takbir sambil ada bantengan, ada bantengannya, ada jaranannya, ada macam-macamnya, ya, dengan berbagai macam musik-musik tersebut. Nah, kita katakan ini termasuk mencampurkan perkara hak dengan yang batil. Dan ini salah satu karakter daripada karakter-karakter yang dimiliki oleh orang-orang kafir, khususnya dari orang-orang Yahudi, ya. Makanya diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala talbisul haqqa bil batili
wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Jangan campurkan kebenaran dengan kebatilan, dan jangan kalian tutupi kebenaran padahal kalian sendiri tahu. Ya. Maka perlu kita sampaikan, atau perlu kiranya para tokoh-tokoh dari para ulama ini ya hendaknya mengingatkan ya dari para kiai, para gus, ustadz-ustadz. Ya, mereka juga baca kitab-kitab, bisa dicek di kitab-kitab itu bagaimana para ulama ini ya, bahkan dalam mazhab Syafi'i ya, dalam masalah musik yang diperbolehkan cuma rebana atau yang semacamnya. Kalau yang selain itu mereka secara jelas mengharamkan. Ya, maka jangan sampai takbiran yang khusyuk itu harusnya khusyuk dilaksanakan dengan baik ya. Lebih baik ya dilaksanakan seperti zaman-zaman kita dahulu ya. Mungkin zaman saya jenengan waktu TPQ dulu mungkin cuma muter-muter pakai obor. Itu lebih apa ya, rasanya, suasananya, anak sekarang nyebut vibes-nya itu lebih kena, lebih terasa nyaman di hati takbiran dengan semacam itu dibanding dengan bawa sound punjuli truk ya, sound horeg dan seterusnya yang malah mengganggu dan seterusnya. Maka ini perkara yang ya menjadi tugas kita bersama sebagai sesama kaum muslimin ya, untuk bisa mengingatkan, paling tidak mengingatkan orang-orang di sekitar kita ya, bahwasanya hal tersebut adalah perkara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Bahkan tidak ada ulama yang benar-benar ulama kitab ya, yang benar-benar ulama kitab yang mengatakan bahwasanya musik-musik semacam itu, yang koplo, yang DJ dan sebagainya itu diperbolehkan, apalagi dicampur dengan ibadah. Mungkin itu sebagai penutup daripada pertemuan kali ini. Semoga yang sedikit ini memberikan manfaat. Barangkali ada yang bertanya, dipersilakan. Nggih, monggo. Nggih. Takbir tambahan pada salat Id pada rakaat pertama dan kedua, apakah perlu mengangkat tangan? Kita sampaikan disunahkan mengangkat tangan dan bersedekap kembali seperti takbiratul ihram atau takbir perpindahan. Jadi tetap disunahkan mengangkat tangan kemudian bersedekap kembali. Ya. Jadi semacam itu. Dalilnya apa? Ya, keumuman dalil yang menyatakan bahwasanya Nabi SAW mengangkat tangannya fikulli di setiap takbirnya, ya. Maka di sini mencakup takbir apapun dalam sholat, maka mengangkat tangan. Demikian, wallahu taala alam. Tidak ada. Kalau tidak ada maka kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.